Mungkin ada sesuatu yang bikin aku cukup down di awal tahun, kemudian aku bingung nih mesti ngapain ya untuk mengalihkan diri dari, hal tersebut supaya aku nggak terpuruk lama-lama di sana, aku cari kegiatan positif yang bisa berdampak buat diri sendiri dan juga orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FEB, selamat datang di FEB Talk Podcastnya anak FEB. Pada FEB Talk episode ketiga ini, kenalin aku Fajri dari staf Dinas Kominfo akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Podcast kita kali ini, kita akan ngobrol santai dan juga penuh inspiratif bersama narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2022 dari program studi akuntansi. Beliau juga merupakan salah satu finalis Duta Genre Kabupaten Agam dan mendapatkan kategori sebagai Duta Entertain. Nah, langsung saja kita kenalin narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo Fajri. Halo. Tadi aku juga udah kenalin angkatan dan juga program studi dari Kakak. Boleh kenalin namanya? Halo teman-teman, kenalin nama aku Aswini Atia Zahra, teman-teman bisa panggil aku Zahra. Oke, halo Kak Zara. Halo Fajri. Terima kasih sudah hadir di FEB Talk kali ini. Nah, sedikit cerita nih teman-teman. Jadi aku dan Kak Zara ini sudah kenal lumayan lama. Beliau merupakan kakak pembimbing aku di waktu bakti fakultas. Dan pada kesempatan kali ini kita diizinkan lagi untuk bisa ngobrol dan juga bertemu. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Kak Zara merupakan seorang duta genre dari Kabupaten Agam. Nah, sebelum itu apa sih Kak itu duta genre? Oke Fajri, sebelum bahas duta genrenya, kita bahas dulu genre itu apa ya. Genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, genre ini merupakan salah satu program dari BKKBN yang mana tujuannya adalah membentuk remaja yang berkualitas melalui perencanaan kehidupan yang baik, mulai dari pendidikan, karir, dan juga kehidupan berkeluarga. Nah, Duta Genre sendiri merupakan perpanjangan tangan dari program ini sebagai role model bagi remaja supaya remaja yang ada sekarang itu lebih berkualitas, masa depannya terencana, dan kehidupannya lebih baik untuk masa depan bangsa yang lebih baik juga. Oke, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih perjalanan Kak Zara sampai Kak Zara kepikiran untuk daftar genre? Ada hal dibalik itu mungkin? Sampaikan. Oke, perjalanan dibaliknya atau kisah dibaliknya kali ya? Oke. Mungkin ada sesuatu yang bikin aku cukup down di awal tahun. Kemudian aku bingung nih mesti ngapain ya untuk mengalihkan diri dari hal tersebut supaya aku nggak terpuruk lama-lama di sana. Aku cari kegiatan positif yang bisa berdampak buat diri sendiri dan juga orang banyak. Dan muncul pemilihan Duta Genre Kabupaten Agam. Ragu-ragu, tapi aku cukup aku cukup berani buat ngambil langkah waktu itu. Aku putuskan untuk daftar di hari terakhir. Dan alhamdulillah sekarang jadi Duta Genre dari Kabupaten Agam. Oke, sangat luar biasa perjalanan Kak Zahra sampai akhirnya beliau memberanikan diri untuk mendaftar menjadi salah satu calon finalis dari Duta Genre Kabupaten Agam. Jadi teman-teman, kita sebagai remaja seharusnya harus selalu berpikir positif atas apa yang telah terjadi pada kita pada saat kita dalam kondisi down sekalipun. Kita seharusnya mencari jalan terbaik dari yang terbaik untuk melakukan hal-hal positif. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih proses atau alur dari pembelian Duta Genre itu? Boleh diceritakan Kak? Untuk alur dari pembeliannya sendiri, kita seperti biasanya seleksi administrasi dulu dari berkas. Kemudian ada challenge yang harus dikerjain, challenge video. Kemudian juga ada tahap wawancara. Kemudian ada tes tulis, wawancara komprehensif lagi sampai di grand final. Oke. Mungkin cukup panjang nih Kak, ada proses
misalnya teman-teman ingin daftar sebagai calon dari finalis Duta Genre, baik itu di kampung halamannya masing-masing dan juga di Duta Genre di berbagai daerah di Sumatera Barat mungkin. Nah, selanjutnya nih Kak, dari kegiatan tersebut, kita sebagai remaja seharusnya bisa memanfaatkan kondisi dan situasi, harus mampu melihat bagaimana jalan atau misalnya tempat yang semestinya kita bisa berkembang. Pertanyaannya, menurut Kak Zara, apa sih peran dari forum genre, peran dari Duta Genre sendiri terhadap remaja, khususnya mahasiswa di lingkungan kampus ini? Oke, peran Duta Genre itu sendiri sebenarnya udah aku jelasin. Kalau Duta Genre itu sebagai role model bagi remaja. Jadi gimana cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gimana cara merencanakan kehidupan, kemudian bagaimana cara bersikap, itu udah harus menjadi contoh bagi remaja-remaja banyak. Mungkin penjelasan bahwasannya Duta Genre ini memiliki sebagai role model, baik itu di lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan pertemanan, mungkin juga di lingkungan kampus. Nah, selanjutnya nih Kak, Kak Zara kan seorang mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Nah, bagaimana cara Kak Zahara mengimbangi dengan dunia perkuliahan dan juga kegiatan-kegiatan di luar forum atau dalam forum genre tersebut? Sebenarnya cukup ribet ya, karena harus membagi waktu dan manajemen waktunya itu harus tepat. Karena aku ikut genrenya di kabupaten, kemudian aku kuliahnya di Padang, jadi akan makan waktu dari Padang ke kabupaten aku sekitar 2-4 jam kalau mau ke rumah, kalau mau berkegiatan. Jadi aku harus siap untuk begadang untuk ngerjain tugas ataupun bikin konten juga untuk genre dan berkegiatan di kabupaten aku. Oke, sangat luar biasa sekali perjalanan Kak Zara. Beliau berkuliah di Universitas Andalas, Kota Padang, sementara beliau harus melakukan kegiatan di dalam forum genre itu di Kabupaten Agam. Ini menjadikan salah satu inspirasi bagi seorang remaja mahasiswa. Kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, berikan hal positif bagi orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya nih Kak, mungkin ada Kak kriteria calon dari finalis Duta Genre yang ingin daftar sebagai Duta Genre? Ada nggak kriteria khusus? Mungkin apa yang harus disiapkan? Menurut aku yang perlu disiapkan itu ya diri teman-teman sih, harus siap mental. Kemudian juga berkasnya jangan lupa, dan syarat yang paling penting tuh tergabung di PIKR. Oke. Itu syarat utamanya. Kemudian tidak pernah terlibat dalam kegiatan kekerasan atau LGBT, juga harus bersih dari itu semua, teman-teman. Oke, jadi cukup banyak persyaratan, bukan persyaratan, kayak kriteria yang harus dipenuhi sebagai calon dari finalis Duta Genre. Nah, sudah banyak kita bahas mulai dari apa itu genre, bagaimana perjalanan Kak Zara sehingga bisa menjadi seorang Duta Genre. Bahkan hari ini Kak Zara mendapatkan kategori sebagai Duta Genre Entertain dari Kabupaten Agam tahun 2025. Selanjutnya Kak Zara nih, mungkin kita udah cukup banyak cerita-cerita seputar genre dan juga kegiatan Kak Zara. Boleh nggak kita kasih closing statement sebelum kita benar-benar berakhir podcast? Oke, untuk teman-teman jangan ragu untuk mulai, jangan nunggu punya teknologi yang bagus dulu atau punya alat yang bagus, nunggu konsep yang sempurna, nggak perlu, cukup mulai aja. Karena tiap langkah kecil yang kita ambil hari ini pasti akan berdampak besar buat masa depan, dan itu harus konsisten. Jadi tetap tebarkan nilai-nilai positif di kehidupan kita. Oke, terima kasih sekali Kak Zara. Dapat tersimpulkan dari podcast dan juga pembahasan dari bersama Kak Zara tadi, kita sebagai remaja seharusnya bisa menempatkan diri, seharusnya bisa mulai langkah lebih awal, jangan takut untuk memulai langkah untuk maju ke depan, sehingga dari langkah kecil tersebut kita dapat memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, semoga podcast
kita yang lumayan singkat ini dapat memberikan wawasan pada Sobat FEB bagaimana perjalanan seorang Kak Zahra sehingga beliau bisa mendapat kategori sebagai Duta Entertain dari Kabupaten Agam tahun 2025. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak Zahra telah menyempatkan waktu dan juga berbagi pengalaman dan berbagi cerita bagaimana Kak Zahra bisa masuk dan juga perjalanan Kak Zahra untuk masuk ke dalam Duta Genre Kabupaten Agam tahun 2025. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.